Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriadi. Saya selaku guru bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di MI Al-Muhajirin Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 pada tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MI Al-Muhajirin Lampung. Pembelajaran ini saya akan laksanakan di kelas 5 dengan materi keteladanan Ali bin Abu Thalib. Berikut pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Dunia sudah modern saat ini. Sebagian orang mulai lupa akan agama, lupa akan adat budaya. Bahkan ada yang telah melupakan sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nurul hadin amma ba'd. Puji syukur atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai tentang keteladanan Ali bin Abu Thalib. Sebelum itu, hari ini kita akan belajar dari sosok Ali bin Abu Thalib, yaitu penuh dengan keteladanan ya. Pertama yang bisa kita teladani yaitu mulai dari kepribadian, keberaniannya, keadilan, kecintaannya terhadap ilmu. Sekarang sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Saya persilakan Ananda Akil. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Surah An-Nas
Rifal? Tidak ada ya. Kenapa Pak Rifal? Atau Tidak tahu. Jadi tidak ada keterangan ya. Alfia Salsabila. hadir. Apriani. Tidak. Apriani. Rizky Adelia. Hadir. Kita lanjut ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi ini ya sudah saya singkat tadi untuk persiapannya yang buku tak yang buku SKS, sedangkan buku paketnya ada. Kita masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu Usman bin Affan. Yang bin Affan apanya? Keteladanannya, baik dari sabar ya. Kemudian dia juga yang membukukan mushaf Al-Quran. Oke, jadi kita lanjut tentang keteladangan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum kita lanjut itu yang kita harus lakukan itu mulai dari tujuan kita untuk belajar. Jadi di sini mulai kegiatan mengamati dan diskusi. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi keteladanan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mulai kegiatan pemecahan masalah. Peserta didik dapat menganalisis kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam perkembangan Islam. Ketiga, mulai kegiatan presentasi. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisis tentang keteladanan Ali bin Abi Thalib. Kemudian lanjut yang ke kemudian kriteria ketercapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini peserta ini mampu menyebutkan 3 contoh keteladanan Ali bin Abi Thalib. Terus yang kedua, peserta didik menjelaskan minimal kontribusi minimal 2 kontribusi penting Ali bin Abi Thalib dalam perkembangan Islam. Kemudian ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang keteladanan dan kontribusi Ali bin Abi Thalib dengan bahasa jelas dan sistematis. Jadi sebelum ini kita lanjut tentang materinya. Ada sedikit pertanyaan, ada 3 pertanyaan pemantik namanya. Jadi siapa saja yang kita ketahui sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Caca. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib. Bilal bin Rabah. Ubi bin Affan. Bin Affan. Umar bin Khattab. Oke, jadi kembali ke kedua ya. Apa yang kalian ketahui tentang Ali bin Abi Thalib? Siapa? Hakim. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad serta menantu Nabi Muhammad. Serta menantu. Ada yang lain? Oke, sudah benar. Siapa lagi? Ada sebagai orang yang jujur. Orang yang jujur. Oke, dengan sebagai orang yang jujur. Kemudian apa lagi? Ismail. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Oke. Jadi Ali bin Abi Thalib anak-anak ya, usia anak-anak dia yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak. Kemudian kita lanjut tentang bagaimana profil Ali bin Abi Thalib. Jadi
profil singkat Ali bin Abi Thalib itu lahir pada 13 Rajab 600 Masehi. Kemudian itu sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Itu khalifah yang keempat ya, karena Khulafaur yang ketiga mulai dari Utsman, ketiga kedua itu Umar bin Khattab, yang pertama Abu Bakar Siddiq. Oke. Jadi ini profil singkatnya. Kemudian kita untuk kita simak ya, ada video di sini yang harus kita simak tentang bagaimana keteladanan Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dari sosok sahabat Nabi yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib sang sinamala, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Telah lahir di Mekah dari keluarga Bani Hashim. Sejak kecil ia diasuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang pertama yang rumah Nabi bersiap menyergap saat beliau tidur. Namun, ada yang tak mereka duga. Di dalam rumah, Nabi Muhammad memanggil sepupunya, Ali bin Abi Thalib. Wajah beliau tenang namun serius. Ali, malam ini aku harus hijrah ke Madinah. Para musuh telah mengepung rumahku. Aku ingin kau tidur di tempatku malam ini. Ali menatap wajah Rasulullah. Ia tahu risikonya. Tidur di tempat Nabi berarti mengorbankan nyawa. Tapi tanpa ragu, ia menjawab, jika itu untuk keselamatanmu, ya Rasulullah, aku bersedia. Malam itu, Ali berbaring di tempat tidur Nabi, berseliputkan kain hijau milik Rasulullah. Sementara itu, Nabi keluar dari rumah dengan izin Allah, berjalan melewati musuh-musuh yang mengepung. Ketika pagi tiba, kaum Quraisy menyerbu kamar, tapi yang mereka temukan bukan Nabi Muhammad melainkan Ali. Dengan tenang, tersenyum, itulah keberanian sejati. Ia tidak membawa pedang atau pasukan. Ia membawa cinta dan keimanan. Ali dikenal sangat pemberani. Di perang Khandaq, saat semua sahabat takut, Ali maju menghadapi Amr bin Nur, pendekar Quraisy. Dengan tekad dan iman, ia mengalahkan musuh itu demi Islam. Sebagai khalifah, Ali sangat adil. Pernah seorang miskin dituduh mencuri utang. Ali meminta bukti dari si penuduh. Namun karena tak ada saksi, ia membebaskan yang tertuduh. Keadilan Ali tak memandang kaya atau miskin. Semua rakyat diperlakukan sama di hadapan hukum. Dari kisah Ali bin Abi Thalib, kita bisa mengambil pelajaran keberanian dalam membela. Jadi di sini ada nilai-nilai keteladanannya yang bisa kita teladani. Yang pertama, teguh dalam kebenaran. Kedua, mengutamakan keadilan. Ketiga, berani membela kebenaran. Yang keempat, rendah hati meskipun dia memiliki kekuasaan. Yang kelima, cinta pada pengetahuan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu yang pertama, berperilaku kemudian keempat, yang kelima, oke, sudah paham ya tentang bagaimana keteladanan Ali bin Abi Thalib. Jadi hari ini setelah kita simak videonya, ada tugas tentang lembaran kerja ya, atau LKPD. Saya akan bagikan per kelompok
masing-masing kelompoknya. Yang sudah disebut. Jadi setelah saya bagikan KPD-nya, kalau ada yang mau ditanyakan di sini tentang KPD ini, yang tidak paham silahkan ditanyakan dulu ya. Yang mana seperti ini? Di sini keterangan ahli lingkungan ya. Nama silakan tulis nama kelompoknya. Jadi ini ya, setelah selesai ini langsung kita persentasekan. Jadi misalnya di sini petunjuknya di situ baca sama-sama bisa tentang keterangan alif dengan mutalib. Kemudian di sini diskusikan sesuai dengan kali ini. Kemudian contoh perilaku ahli dengan mutalib ya. Ahli dengan mutalib. Itu contohnya. Ada contoh. Di tempat kerja. Nilai keteladanan apa yang paling menginspirasi kelompok kalian. Jadi salah satunya ya, nilai keteladanannya yang paling menginspirasi kelompok kita. Siapa? Nilai keteladanan apa? Terus bagaimana cara menerapkan nilai tersebut di sekolah atau di rumah? Nah, misalnya kita di sini pilih kebijaksanaan. Tulis bagaimana yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya di sekolah maupun di rumah. Di sini tulis salah satunya. Kalau kita di sini cinta ilmu, nah tulis ini nilai keteladanan. Ya, dia nih sini nilai keteladanan. Salah satunya satu saja nilai keteladanan yang apa yang harus kita teladani di dalam kelompok kita. Yang sudah siapa? Kelompok dari mana? Bani Hasyim. Oke. Untuk kelompok Bani Hasyim dari Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bani Hasyim yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil Nama kelompok Bani Hasyim. Nama anggota 1. Aira Rizky Amelia, 2. Fitriani, 3. Nur Aisyah, 4. Muhammad Fikri. Ada perbuatan 2. Ada dalam memandang kejayaan atau kenikmatan. 3. Berjuang tinggi di medan perang. 4. Rendah hati meskipun memiliki kekuasaan. 5. Sederhana walaupun sebagai pemimpin. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 2.
Bapak ingin kalian menuliskan satu sifat Ali bin Abi Thalib yang ingin kalian tiru dan ceritakan bagaimana kalian akan melakukannya. Pahami? Silakan ditulis dulu. Cari saja salah satu sikapnya Ali bin Abi Thalib yang mana yang paling bagus kita tiru, yang mana kira-kira yang mau kita tiru. Sifat-sifatnya, Bang. Iya, sifat-sifatnya. Sifat Ali bin Abi Thalib, yang mana sifat Ali bin Abi Thalib itu yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kita silakan diklik. Kamu salah. Sederhana berarti tidak berlebihan, hidup berkecukupan dan tidak sombong. Contoh perilaku siswa. Satu, tidak pamer barang baru kepada teman. Dua, tidak berlebihan dalam membawa bekal atau memakai barang mewah ke sekolah. Tiga, selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Menambah pengetahuan bahasa siswa, rajin membaca buku, semangat belajar walaupun sulit, suka ikut kegiatan positif seperti kelompok belajar atau diskusi. Oke, tepuk tangan. Saya tidak ingin. Ini saya juga. Berani. Wanda Pak Sangko. Tidak apa-apa, yang penting sudah nyontek. Oke. Saya mau mengatakan sikap berani untuk kedepannya. Saya mau berani memperbaiki dan saya mau berani berganti oleh saya berusaha pembelajaran. Juga saya mau berani juga menegur teman yang berprestasi dan melakukan. Ya, silakan dulu. Berani tidak takut membela kebenaran dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Berani mengakui kesalahan saat melakukan sesuatu yang salah. Berani bertanya kepada guru saat belum paham pembelajaran. Berani menegur teman yang berbuat tidak baik. Oke, ini dibawa ke sekolah karena kita akan pulang. Jadi silakan kembali duduk, perbaiki duduknya untuk persiapan pulang ya. Jadi sebelum saya tutup pembelajaran ini, mari kita bersama-sama untuk membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk sebelum kita pulang, saya persilakan semuanya untuk doa mempersiapkan sebelum pulang. Silakan pada Akhil Hidayat. Sebelum kita pulang,